banget ya. Dan episode hari ini kita akan bahas tentang demokrasi nih. Wah, apa tuh ya demokrasi? Katanya kan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan gimana ya pandangan anak muda tentang demokrasi ini? Memang benar ya demokrasi itu buat Sumut makin maju. Nah, daripada penasaran, yuk tonton terus Episode Darah Honor hari ini sampai habis. Let's check it out. Nah, pas banget nih. Kita akan sapa-sapa dan tanya-tanya sobat Dara di Kota Medan seputar demokrasi dan kebebasan. Yuk ikutin kita terus. Menurut saya demokrasi itu adalah suatu bentuk pemerintahan yang dimana setiap warganya itu memiliki hak yang sama. Demokrasi itu mungkin lebih ke bebas dalam berpendapat kali ya kan. Dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Jadi dibuat untuk kita, rakyat, tapi dijalankan oleh pemerintah. Kalau menurut saya itu belum. Alasan yang pertama, apalagi di Medan ini kan bisa dibilang UKT mahasiswa itu tinggi gitu. Terus kalau misalnya ada yang KIP gitu, mahasiswanya ini ya lebih ke yang KIP-nya ini nggak tahu dikemanain gitu, bukan untuk kuliah, melainkan untuk hal yang lain. Kalau menurut saya sih masih belum, karena masih di Indonesia ini pun masih banyak juga yang korupsi. Demokrasi emang udah berjalan, tapi suara rakyat belum tentu sampai ke atas. 50-50 ya, karena kan katanya ada UU yang kayak kita nggak boleh menyuarakan pendapat kita mengenai pemerintah ya. Itu kan kayak melanggar gimana ya, kayak nggak sesuai sama kayak kebebasan masyarakat untuk berpendapat kan ya. Jadi kan 50-50 lah. Kayaknya ya mungkin. Untuk Islam kan kita kan masih Pancasila itu kan sebagai dasar negara, memang ketuhanan yang Maha Esa kan. Jadi kalau untuk kita Islam sendiri memang buat negara maju, cuman kita harus berdampingan dengan yang lain, karena kita di Indonesia ini nggak cuman sendiri aja, bukan Islam aja, yang lainnya ada gitu. Kalau Islam bisa Kak buat Indonesia maju, karena dalam Al-Quran juga asas negara udah termasuk sih Kak. Iya sih kan, karena kan agama itu nomor 1 ya. Karena kan semua dulu dari agama nggak sih? Soalnya emang paling penting gimana pun emang peraturan agama harus pertama. Gimana ya, mungkin yang enggak, yang cinta sama negaranya, mungkin yang taat sama peraturan yang ada di negaranya. Maju, kreatif. Biasanya dia yang punya pemikiran yang luas serta juga wawasan yang luas. Pemuda ideal itu kayak apa sih? Kalau menurut saya sendiri, yang pertama itu yang berprestasi, terus yang kedua tahu kondisi kehidupan kita yang di Indonesia, pemerintahan, terus yang ketiga yang tahu agama gitu, yang keempat yang pemikirannya itu nggak di situ-situ aja gitu, nggak monoton di situ tapi luas. Terus juga yang terakhir public speakingnya tuh pandai public. Kalau yang paling penting itu dia tahu agama sih Kak, karena kalau udah tahu agama pasti semua pemuda ideal. Kalau udah tahu agama pasti dia ideal. Itu sih Kak. Nah, itu dia hasil wawancara kita bersama Sobat Dara di Kota Medan. Yuk kita bahas yuk, gimana sebenarnya pandangan Islam dan apa hubungannya demokrasi dengan jati diri Sumut. Dalam acara diseminasi atau diskusi publik, Ketua Kominfo Kota Medan mewakili Pemko Medan Ar-Rahman Panim menyatakan bahwa Undang-Undang 1945 dan Pancasila menjadi dasar bagi masyarakat untuk melaksanakan haknya tanpa melanggar hak orang lain. Jadi, Indonesia membolehkan anak mudanya untuk menganut sistem kebebasan. Ih, serem ya. Itu artinya ya sebagai anak muda bebas-bebas aja nih ngelakuin apapun yang kita mau, termasuk pacaran misalnya, berinteraksi dengan lawan jenis tanpa tujuan syar'i,
Terus kita boleh tuh mengumbar aurat di depan umum, melakukan riba, mengonsumsi alkohol, dan mengonsumsi narkoba seperti yang dilakukan anak-anak kita hari ini. Memang ya, kebebasan yang ditawarkan demokrasi ini menyenangkan karena kita boleh ngelakuin apa aja yang kita pengen. Namun, kebebasan yang selalu dijunjung tinggi oleh demokrasi ini justru membuat anak muda terjerumus ke dalam dunia kemaksiatan yang bukan hanya tidak sesuai dengan fitrah, namun juga merendahkan martabat manusia. Dan ada juga nih contohnya kan, Wak, pacaran yang jelas-jelas dilarang oleh syariat berujung pada tewasnya anak muda karena alasan yang nggak masuk akal nih, Wak. Satu lagi nih, Wak, minuman keras yang membuat anak muda itu menganiaya ibu kandungnya sendiri. Nah, itu tadi dari sisi anak mudanya nih sobat. Tapi ada juga nih dari sisi anak di bawah umur. Ternyata banyak loh kasus eksploitasi oleh orang tua sendiri. Tujuannya itu untuk meraup keuntungan materi gitu. Dan belum lagi nih kasus geng motor dan juga tawuran yang gak pernah habis-habis. Misalnya kayak di daerah Marelan atau di daerah Belawan nih. Ya ampun deh. Generasi kaum muslimin hari ini dijajah di berbagai sektor kehidupan nih. Anak mudanya sengaja dididik untuk memaksimalkan potensi mereka di bidang pendidikan semata, yang akhirnya berujung pada perbudakan kapitalis di bidang lapangan kerja nih, Wak. Anak muda hari ini jauh sekali dari kata anak muda ideal, yang harusnya bukan hanya sukses berkarir di dunia, namun juga di akhirat nih. Dan belum lagi potensi mereka yang dibajak melalui dunia hiburan, apalagi generasi Z dan Alpha yang mungkin kehidupannya lebih banyak dihabiskan di sosial media gitu ya. Dan akhirnya mereka itu ikut fandom ARMY misalnya, Blackpink kayak gitu kan, atau fandom EXO-L dan yang lainnya gitu kan, Wah. Apalagi, Wah? Harap. Oh ya, benar-benar. Dan ya ikut ajang gitu ya, ikut ajang dan jenis kebebasan lain deh pokoknya gitu. Bahkan mereka bangga ketika mendapatkan penghargaan dan mereka diapresiasi sama negara. Ya pantas aja gitu kan, kaum semacam kaum pelangi bisa pede dan berkeliaran di mana saja. Wong negaranya support gitu kan. Demokrasi inilah yang membuat kita sebagai pemuda muslim lupa akan jati diri kita sebagai pejuang agama Allah. Demokrasi ini jugalah yang membuat kita sebagai seorang muslim lupa akan jati diri kita sebagai umat yang mulia. Umat yang dulunya pernah menguasai 2/3 dunia. Umat yang dulunya juga pernah menguasai sebuah peradaban yang besar bernama Konstantinopel. Umat yang selalu menghabiskan waktunya untuk memikirkan kemaslahatan umat. Bahkan dahulu di Kesultanan Delhi ini, Wah, banyak sekali para pemuda yang memberikan seluruh potensinya untuk memajukan bangsa. Termasuk kan, Wah, Guru Patimpus kayak gitu. Dia merupakan pemuda muslim asal Karo, pendiri kota Medan. Wah. Atau bahkan Kesultanan Delhi sendiri yang pada masa keemasannya memiliki peran yang cukup signifikan untuk memajukan dan mengembangkan. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda kota Medan harus mengerahkan segala potensi yang kita miliki untuk kemaslahatan umat. Jangan sampai nih tanah Delhi yang udah diperjuangkan oleh para ulama kembali lagi dijajah seperti masa lalu. Kalau Sobat Dara demokrasi yes or no nih, tulis di kolom komen ya. Kalau kita syariah yes. Ya sampai di sini dulu ya episode Dara Corner kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus episode Dara Corner berikutnya. Dara Corner, dakwah remaja Smart, gaul, dan syar'i ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.